Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan menyampaikan tentang bimbingan atau tuntunan fikih ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang insyaallah ta'ala tidak lama lagi. Jadi para ulama itu jauh sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan mereka isi dengan ibadah, mereka juga berdoa kepada Allah dalam waktu yang lama juga. Di antara makna doanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Mereka mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan berikanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amalan-amalan dariku di bulan tersebut. Ini juga bisa dibaca kalau kita tidak atau belum hafal lafaznya. Kita katakan, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, berikanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amal ibadah dariku di bulan tersebut. Karena jamaah sekalian, sudah kenyataan dan sudah sering terjadi betapa banyak orang yang meninggal sehari atau sesaat sebelum Ramadan. Demikian pula dia tidak mendapati Ramadan atau dia mendapati Ramadan tapi dia tidak diberikan taufik untuk beribadah di dalamnya. Maka kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan Allah berikan kita taufik hidayah untuk memaksimalkan dengan ibadah kepadanya. Dan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Muhammad di ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka ilmulah bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan istighfarlah kamu terhadap dosamu. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan terkait dengan ayat ini, kata beliau, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran tentang berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Jadi sebelum kita melakukan amalan dan mengucapkan sesuatu, maka kita harus tahu dulu ilmunya. Dan ini juga dijelaskan atau ditegaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara belajar, dan sesungguhnya fikih itu akan diketahui dengan berusaha untuk memahami. Demikian pula kata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, wa min a'dami asbab mudha'afatil amal idza haqqaqa al-'abdu fi 'amalihi al-ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ata lir rasul. Termasuk sebesar-besar sebab dilipat gandakannya amalan. Jadi jamaah sekalian, mungkin kita sama-sama berada di bulan Ramadan, sama-sama melakukan salat tarawih, sama-sama melakukan salat witir, sama-sama membaca Al-Quran, dan
selainnya dari ibadah-ibadah. Tapi jamaah sekalian, bisa jadi hasilnya, nilainya di sisi Allah itu tidak sama. Dan kata As-Sa'di rahimahullah, termasuk sebesar-besar sebab dilipat gandakannya amalan. Ketika seorang hamba itu mampu mengamalkan di dalam setiap amalannya, dalam setiap ibadahnya, ikhlas hanya kepada Allah yang diibadahi dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam setiap ibadahnya. Artinya siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling tepat, itulah yang akan mendapatkan pahala yang paling besar. Baik, jemaah sekalian, definisi puasa adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirat ma'an niyah min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurub syams. Menahan dari makan dan minum dan semua yang bisa membatalkan. Nanti akan disebutkan yang bisa membatalkan, bersamaan dengan niat, dimulai dari terbit fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Dari definisi ini maka kita mengetahui rukun puasa itu ada dua. Yang pertama menahan dari makan dan minum dan dari semua yang bisa membatalkan puasa, dan rukun yang kedua adalah niat. Kenapa? Sebab dalam hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik, jadi ini rukunnya puasa. Kemudian jemaah sekalian, puasa ini diwajibkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Bahkan puasa Ramadan adalah rukun Islam yang keempat dan termasuk kewajiban pemerintah muslim untuk memberikan pelajaran, hukuman bagi orang yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan padahal dia sehat, kuat, tidak sedang safar dan tidak halangan. Itu termasuk kewajiban pemerintah muslim. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kemudian jemaah sekalian, syarat orang yang wajib berpuasa yang pertama Islam, tidak diterima dari orang kafir. Tapi apakah kalau begitu orang kafir lolos? Jawabannya tidak. Mana dalilnya? Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan orang kafir juga akan dihisab. Kenapa dia tidak sholat, kenapa dia tidak puasa, dan lain-lain dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang-orang yang sudah masuk surga bertanya kepada penghuni neraka, masalakakum fi sakar, kenapa kamu bisa masuk ke dalam neraka sakar? Apa kata mereka? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang salat. Berdasarkan ayat ini, orang-orang kafir juga akan dihisab. Ditanya kenapa dia tidak melakukan ibadah, tapi kalau dia puasa juga tidak diterima. Jadi orang kafir ini termasuk orang yang paling sial, maju kena, mundur kena. Puasa tidak diterima, tidak puasa dihisab juga. Ini syarat yang pertama, Islam. Syarat yang kedua, al-bulugh, balik. Balik itu biasanya di usia 15 tahun. Kadang juga tidak sampai 15 tahun. Jika anak laki-laki itu ciri-cirinya diantaranya disebutkan oleh para ulama, kalau dia sudah mimpi basah. Kalau wanita dia sudah haid. Ini kalau dia belum 15 tahun tentunya dia sudah balik. Namun jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan bukan berarti anak-anak yang belum balik tidak dibiasakan atau tidak diperintahkan puasa, bukan, tidak. Dan kalau memang perlu dikasih hadiah, itu juga metode yang bagus. Kenapa jemaah sekalian? Sebab betapa banyak orang yang tidak kuat puasa di masa dia dewasa, sudah besar. Ternyata alasannya apa? Kalau dicek
ternyata dia tidak terbiasa puasa di waktu kecil, tidak dibiasakan dengan orang tuanya. Maka ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, berakal. Syarat yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat. Kalau dia sakit, yang dimaksud di sini kata para ulama, sakit yang memberatkan dia puasa, sakit yang membuat penyakitnya itu mungkin lambat sembuh atau mungkin bisa tambah parah, maka ini bisa dia berbuka. Demikian pula syarat yang kelima, dia mukim, bukan orang yang melakukan perjalanan. Syarat yang keenam, bersih dari haid dan nifas. Ini 6 syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Baik, kemudian jamaah sekalian, kalau orang sakit tadi sembuh, maka wajib dia qada, wajib dia ganti puasanya di waktu yang lain. Nah, sekarang menentukan masuknya bulan Ramadan, menentukan masuknya bulan Ramadan ini dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan melihat hilal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia puasa. Bulan atau hilal Ramadan. Demikian pula Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat bulan hilal, dan berhari raya kalian karena melihat bulan. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Maka jika bulan itu tertutup awan atas kalian, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini cara yang kedua. Kalau tidak lihat bulan karena tertutup awan, mendung, maka digenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan jamaah sekalian, tentunya di sini kita juga perlu ingatkan bahwa berpuasa, demikian pula berhari raya, itu semuanya bersama dengan pemerintah muslim, bersama dengan pemerintah, berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, "As-saum yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun." Berpuasa adalah hari kalian semua berpuasa. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya, adalah hari yang kalian semua berhari raya. Demikian pula Idul Adha adalah hari kalian semua beridul Adha. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, makna hadits ini adalah as-shaum wal fitru ma'al jamaah wa idamin nas. Kalau begitu, berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah
dan keumuman manusia. Jadi jemaah sekalian, ini petunjuk dari Nabi. Berpuasa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha adalah hari kalian semua berpuasa, berhari raya Idul Fitri dan berhari raya Idul Adha. Berdasarkan hadis ini, maka berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah dan kebanyakan manusia. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sekarang kapan niat puasa Ramadan? Terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah tiap hari itu niat atau cukup sekali niat untuk 1 bulan? Jadi yang lebih hati-hati setiap hari kita berniat, karena masing-masing ibadah yang beda. Hari pertama beda dengan hari kedua beda dengan hari ketiga, begitu seterusnya. Niatnya mulai dari malam hari sampai terbit fajar subuh. Dalam hadis Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari sampai terbit subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Jadi, jemaah sekalian, niat puasa itu di malam hari sampai terbit subuh. Dan niat itu tempatnya di hati. Dan pendapat yang lebih kuat yang dipilih juga oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, setiap hari, setiap malam kita berniat, sebab masing-masing ibadah yang berbeda. Dan kata beliau juga, madama ya'lamu annahu yasum godan faqad nawa. Selama dia tahu besok dia akan puasa, maka sungguh dia telah berniat. Jadi niat itu mudah, tempatnya di hati. Selama orang tahu besok dia puasa, itu sudah cukup. Sama kalau kita mau taklim di Masjid Al-Mu'minun, tidak perlu kita sebut-sebutkan di mulut, saya akan taklim, atau kita sampaikan saya berniat untuk datang ke kajian. Tidak. Karena selama kita tahu bahwa ba'da maghrib itu ada taklim dan kita berjalan menuju ke Masjid Al-Mu'minun, maka sungguh kita telah berniat. Selama kita tahu besok puasa, maka sungguh kita telah berniat. Baik. Kemudian Bapak sekalian, yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa. Yang pertama, sakit. Sakit di sini ada yang bisa sembuh. Maka kalau memberatkan dia, itu tadi kita bilang membuat sakitnya parah atau lama sembuhnya, maka dia bisa tidak berpuasa. Demikian pula orang yang sudah sangat tua, tidak sanggup lagi puasa, ini juga boleh berbuka. Cuma yang tua ini, yang tidak sanggup lagi puasa, dia harus mengeluarkan fidyah, memberi makan orang miskin sejumlah puasa yang dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan puasa 29 hari, berarti 29 makanan yang harus dia keluarkan. Dan bentuknya dia bisa jadi, bisa dalam bentuk beras mentah. Kalau misalnya bentuk jadi, maksudnya seperti makanan yang sudah siap santap, seperti nasi padang. Iya. Saya nasi padang mana masak Ustaz? Iya.
Nasi padang, ada sayurnya, ada ikannya, atau ada ayamnya, telurnya, cukup. Berarti kalau 29 Ramadan, berarti 29 paket. Atau bentuk yang kedua, dalam bentuk makanan pokok, beras, dan dikeluarkan itu 1,5 kilo, setengah sok. 1,5 kilo itu kurang lebih 2 liter. Kasih setiap puasa, berarti 2 liter kali 29, kasih orang miskin. Dan orang miskinnya bisa 1 orang. Kenapa? Karena di lafaz ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, dia bayar fidyah memberi makan orang miskin. Lafaznya di situ mufrad, bukan jamak, bukan masakin, tapi jamaknya di situ, lafaznya di situ ta'amu miskin, mufrad. Jadi boleh diberikan kepada 1 orang miskin. Baik. Demikian pula jemaah sekalian, yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang melakukan perjalanan safar. Safar di sini menurut mayoritas ulama minimal 80 kilo. Itu pun safarnya tujuannya mudah, bukan untuk maksiat, bukan untuk mengakal-akali Ramadan. Ini boleh tidak berpuasa. Dan orang yang sakit tadi, yang masih bisa sembuh, demikian pula orang yang safar, kalau dia tidak puasa, wajib dia ganti puasanya di hari-hari yang lain, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah di ayat yang 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit, maksudnya sakit yang masih diharapkan sembuhnya, atau sedang melakukan perjalanan, maka dia ganti puasa yang dia tinggalkan sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan tersebut. Baik. Namun di sini ada rinciannya. Orang yang safar, yang mana lebih afdal? Dia berpuasa atau berbuka? Karena kalau hukumnya boleh saja yang namanya safar, boleh dia tidak puasa. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang hukum puasa di perjalanan, dia katakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu mau, silahkan puasa. Jika kamu mau, silahkan berbuka. Nah, kata Anas juga radhiyallahu anhu, ini haditsnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Anas, kunna musafir ma'an Nabi SAW. Anas ceritakan kondisi sahabat, kami dulu safar bersama Nabi. Falam ya'id as-sha'imu 'alal muftir walal muftir 'alas sha'im. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Demikian pula orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi dulu sahabat ketika safar bersama Nabi, ada yang berpuasa, ada yang berbuka. Masing-masing tidak saling mencela. Nah, yang mana yang lebih afdal, berbuka atau tetap berpuasa? Maka para ulama menjelaskan, kalau safarnya itu santai, maka lebih afdal dia puasa. Tapi kalau safarnya itu setengah mati, bahaya mudarat baginya, maka lebih afdal dia mengambil rukhsah, keringanan, dia berbuka. Karena itu pernah ada di masa Nabi SAW, sangat panas cuaca saat itu, ada orang yang tetap puasa. Manusia sudah berkerumun, sudah keliling dia. Kemudian Nabi mengatakan, laisa minal birri asyam fi safar, bukanlah termasuk kebaikan tetap berpuasa di dalam safar. Kalau kondisinya sampai seperti itu, sudah mau pingsan. Jadi ini yang membolehkan orang tidak berpuasa. Demikian pula haid dan nifas. Tentunya ini sudah diketahui, sudah masyhur, bahkan tidak sah puasanya. Makanya dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ini hadits dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga, kata Nabi SAW, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita kalau haid tidak salat dan tidak puasa? Fadzalika min nuqsani diniha, itulah kata Nabi dari kekurangan agamanya. Dan wajib bagi wanita yang haid dan nifas untuk mengganti di hari-hari yang lain.
Jadi wajib diganti berdasarkan hadits Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yusibuna dzalik, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalat." Dulu kami juga mengalami yang seperti itu. Dan kami diperintah untuk mengganti puasa dan tidak diperintah untuk mengganti salat. Ini kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula jamaah sekalian, yang membolehkan seseorang tidak berpuasa adalah hamil dan menyusui. Hanya saja ulama berbeda pendapat yang mana yang lebih afdal. Hanya saja ulama berbeda pendapat kewajiban bagi wanita yang hamil dan menyusui. Apakah dia mengqadha, mengganti puasanya, ataukah dia membayar fidyah, ataukah dia qadha dan bayar fidyah? Ini ada 3 pendapat. Dan pendapat yang benar atau dekat dengan kebenaran insyaallah taala, wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan cukup dia membayar fidyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Muhaddits Asy-Syaikh Al-Allamah Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam Fatwa Jeddah. Di antara dalilnya beliau mengatakan, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, "Innallaha tabaraka wa ta'ala qad wada'a as-siyam 'anil hamil wal murdi'." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah meringankan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah di surat Al-Baqarah di ayat yang 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan untuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa, dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annal hamil wal murdi 'alaihal it'am, orang yang hamil dan menyusui wajib atasnya membayar fidyah. Jadi insyaallah taala ini pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, dan tidak ada pendapat atau tidak ada yang menyelisihi pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat itu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sekarang kita masuk kepada pembatal-pembatal puasa. Pembatal yang puasa yang pertama, makan dan minum sengaja. Kalau dia tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Mungkin dia bangun pagi-pagi lupa Ramadan, nerapa-rapa yang bangun, langsung dia minum. Terus ada temannya bilang, enggak puasa kok Ramadan. Astagfirullah, aku lupa ya. Kalau dia berhenti, lanjut puasanya, sah. Tapi kalau dia bilang, aku lupa ya, puasa milih, itu batal. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kata Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, "Man nasiya wa huwa sha'im." Siapa yang lupa dia sedang puasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, fal yutimma shaumahu, hendaklah dia sempurnakan puasanya, lanjut puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya yang memberikan dia makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak sengaja. Ini yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua jemaah sekalian, yang membatalkan puasa dan ini sifatnya fatal adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bahkan dia wajib untuk bertobat, beristighfar, dan dia qadha ganti puasanya di hari-hari yang lain, dan juga dia wajib membayar kafarah. Kafarahnya itu yang pertama, memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus. Kalau dia putus, dia ulang lagi dari awal. Kecuali kalau dia putus karena udzur. Kemudian kalau dia tidak mampu, dia berikan makan 60 orang miskin. Ini jamaah sekalian berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kafarahnya. Memerdekakan budak, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin. Kemudian jemaah sekalian, semakna dengan jima, mengeluarkan air mani
dengan sengaja. Adapun kalau dia tidur dan mimpi basah, artinya dia tidak sengaja, maka tidak batal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadits qudsi, ini khusus untuk puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Saya sendiri yang langsung membalasnya. Kenapa? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku. Jadi orang yang mengeluarkan air maninya sengaja, walaupun bukan dengan hubungan suami istri, berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah. Batal puasanya dan wajib dia qada tanpa kafarah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, muntah dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa. Kalau dia muntah tidak sengaja, tidak batal. Sekarang ada pertanyaan. Orang naik mobil, kemudian dia mabuk, dihitung sengaja atau tidak? Ini pernah ditanyakan ke Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Fatwa As-Siyam. Beliau mengatakan, jika orang itu merasakan gejolak di perutnya, maka jangan bilang kepadanya muntahkan saja, jangan juga bilang tahan. Karena kalau kamu bilang muntahkan, berarti dia batal. Kalau kamu bilang tahan, berarti bahaya. Kasih tahu, perbaiki perasaanmu. Kemudian syahadat. Bukan. Iya. Itu orang sakaratul maut itu kalau begitu. Iya. Perbaiki perasaanmu. Kalau sudah diperbaiki, lihat. Kalau kamu muntah berarti tidak sengaja. Kalau kamu tidak muntah berarti lanjut. Jadi kalau sudah tenang, diperbaiki perasaan, normal. Kalau muntah berarti tidak sengaja. Kalau tidak muntah, alhamdulillah. Kalau tidak sengaja, lanjut saja. Karena tidak batal. Yang batal itu muntah sengaja. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, man dara'ahu al-kai', siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, falaysa alaihi qada, maka tidak wajib atasnya qada, ganti puasa. Wa man istaqa amdan falyaqdi, tapi siapa yang muntah sengaja, hendaklah dia qada. Kemudian yang keempat, ini ada perbedaan pendapat di tengah ulama, al-hijamah. Apa artinya al-hijamah? Berbekam. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Yang mengatakan batal dalilnya itu kata Nabi, aftarul hajim wal mahjum, yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Tapi jamaah sekalian, ini kurang kuat. Kenapa? Pertama, Ibnu Abbas bilang annahu tajama wa huwa shaim. Nabi juga pernah berbekam dalam kondisi beliau puasa. Ini jelas. Dan hadits ini diarahkan, yang berbekam dan yang dibekam batal puasanya diarahkan di situ karena dulu itu atau ada jenis bekam itu bukan dengan alat, tapi dengan cara dihisap. Maka tentunya kalau lewat mulut, darahnya itu bisa saja membatalkan masuk ke perut. Dan yang dibekami ini kenapa bisa batal? Karena dikhawatirkan dia lemah sehingga dia mengharuskan makan dan minum. Karena dia lemas. Diarahkan seperti itu haditsnya. Karena jamaah sekalian, kita akan sebutkan sebentar bahwa semua yang membatalkan puasa itu yang dianggap seperti makan dan minum atau sesuatu yang sampai ke perut. Baik. Jadi ini pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, dan ini pendapat mayoritas ulama bahwa bekam itu tidaklah membatalkan puasa, namun lebih hati-hatinya dia tidak melakukan bekam di bulan Ramadan di siang hari. Baik, kemudian juga para ulama menjelaskan semakna dengan bekam donor darah. Demikian pula al-fasdu. Itu walaupun tidak membatalkan, tapi sebaiknya dia tidak lakukan di siang hari bulan Ramadan. Demikian pula yang membatalkan puasa keluarnya haid dan nifas. Demikian pula yang membatalkan puasa niat untuk berbuka. Iya, niat itu dicatat
sesuai yang kita niatkan. Kalau kita sudah niat berbuka, walaupun misalnya di sepanjang jalan kita belum minum atau makan, itu sudah batal. Kenapa? Itu tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian pembatal puasa juga adalah murtad, keluar dari Islam. Dan ini sepakat para ulama. Bahkan bukan cuma pahala puasanya, seluruh amal ibadahnya terhapus. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zumar di ayat yang ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, jika kamu melakukan kesyirikan dan kekufuran, termasuk di dalamnya murtad, maka pasti sungguh hancur semua amalanmu. Baik. Kemudian jamaah sekalian, sedikit lagi sampai 7 berapa? Pengurus 7 lewat? Ah? 40. Berarti pas. Poso tato muncancangin. Masih ada sunnah dan yang makruh. Iya. Selesaikan insyaallah kurang lebih 5 menit. 5 menit. Yang sunnah sekarang. Sunnah itu makan sahur. Makan sahur itu waktunya pertengahan malam sampai sebelum terbit subuh. Jadi kalau ada yang makan sahur jam 1 sah. Jam 2 sah. Tapi yang mana yang lebih afdal? Semakin dekat subuh semakin afdal. Ini berdasarkan hadits Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kita yang mulia Muhammad atau Zaid bin Thabit mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillah SAW thumma qumna ila shalah. Kami pernah sahur bersama Nabi, kemudian kami salat subuh. Qultu kam kana qadra ma bainahuma, kata Anas bin Malik, berapa jaraknya itu makan sahurnya Nabi dengan subuh? Salat subuh. Qala khamsina ayah. Beliau mengatakan, Zaid bin Thabit mengatakan, sekitar membaca ayat 50 ayat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan sekitar kurang lebih 10 menit. Makan sahurnya Nabi dengan salat subuh. Semakin dekat dengan subuh semakin afdal. Dan jamaah sekalian, banyak sekali hikmahnya. Kalau kita makan sahur dekat subuh, kita tidak akan tidur lagi. Tapi kalau makan sahur jam 1, insya Allah tidur. Kapan bangun? Sebentar jam 6. Demikian pula jamaah sekalian, lama tahan kalau kita makan sahur dekat-dekat subuh. Tapi coba jam 1. Tetean dan cipruk maki. Karena 5 jam. Dari jam 1 ke jam 6. Iya. Kemudian kata Nabi juga jamaah sekalian, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya fa inna fis suhur barakah. Karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Dan makan sahur ini sah walaupun sedikit, bahkan walaupun kata para ulama dengan meneguk segelas atau seteguk air putih, itu sudah sah. Demikian pula mempersegera berbuka. Maksudnya di sini kalau sudah masuk waktu, bukan mempersegera berbuka biar masih ada matahari buka, tidak, bukan itu maksudnya. Mempersegera di sini kapan begitu azan langsung dia buka. Ini kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Terus menerus seseorang itu, terus menerus manusia dalam kebaikan selama dia mempersegera buka puasa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan tukang azan? Buka dulu, tunggu buka atau dia azan dulu, atau siap-siap langsung di mic? Kalau dia buka dulu, bagaimana yang di rumah menunggu? Sudah masuk waktu, dia tidak azan-azan, oh nah orang tunggu dia azan. Tapi kalau dia azan, berarti dia tidak buka. Nah, dipersegera berbuka. Bagaimana itu? Kasih memang solusi, bagaimana tukang azan? Jawabannya, kalau dia sudah tahu waktu berbuka puasa masuk, dia minum dulu. Jangan dia lanjut. Minum dulu baru azan. Tenang, insya Allah. Panitia masjid akan simpangkan itu. Iya. Panitia masjid juga harus mengerti. Kalau itu tukang azan suka jalan kote, simpangkan juga jalan kote. Karena besok dia tidak akan azan itu. Iya. Baik, ini kalau sudah masuk waktu
buka. Kemudian berbuka dengan kurma. Ini juga sunnah. Jadi kurma dulu. Setelah itu kalau mau gorengan terserah, tidak mengapa. Ini berdasarkan hadits Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla yusalliya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan kurma basah sebelum beliau salat. Fa illam takun rutubat fa ala tamarat. Kalau tidak ada kurma basah, maka dengan kurma kering. Fa illam takun hasawatin min ma. Kalau juga tidak ada kurma kering, maka beliau meneguk air putih beberapa teguk. Kalau tidak juga, jamaah sekalian, kata para ulama, cukup dia niatkan untuk berbuka, maka sudah cukup. Baik. Yang terakhir, jamaah sekalian, mungkin tidak bisa kita ambil yang makruh. Banyak berdoa. Ketika berpuasa, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan doanya itu lebih baik sebelum dia berbuka. Karena di situ dirinya lemah, menunjukkan butuhnya kepada Allah. Beda kalau dia sudah kenyang. Kalau sudah kenyang biasanya orang sudah senang, puas, itu tidak fokus lagi berdoa. Fokusnya ke nasi kotak. Jadi sebelum berdoa perbanyak, sebelum buka perbanyak doa. Dalam hadits riwayat Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW mengatakan, inna lis-shaim 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu, setiap orang yang berpuasa ketika dia akan berbuka memiliki doa yang tidak akan ditolak. Baik, jemaah sekalian, mungkin saja bisa kita ambil. Wallahu taala alam. Sudah lewat waktu. Semoga bermanfaat walaupun ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan kita semua hidayah dan taufiknya untuk memaksimalkan ibadah di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.